Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Bang Aril Bagi ya gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua, amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi mengakhiri kesempatan untuk berbagi informasi terbaru terkait tenaga non ASN atau yang kita kenal dengan honorer. Di mana informasi beredar saat ini bahwa ada janji katanya dari Pak Menpan RB untuk mengangkat 2,3 juta tenaga non ASN atau yang kita kenal dengan honorer ini. Benarkah informasi ini adanya? Mari kita simak videonya sampai akhir biar kita tidak misunderstanding dengan segala berita yang beredar di alam jagat ini. Baik, untuk satu kita langsung juga di copy ketikanya. Nah, informasi yang Makia sampaikan dalam kesempatan ini ada dilansir dari finance.detik.com. Jadi kawan-kawan yang belum subrek silakan subrek dulu nanti ke sana ya. Atau Makia mungkin sertakan linknya di kolom deskripsi. Jadi nanti yang masih penasaran silakan mencur ke sana. Informasinya ini ada janji Menpan RB angkat 2,3 juta tenaga honorer katanya, diposting oleh Mbak Anissa Indraini. Halo Mbak Anissa, salam kenal dari Makia. Terima kasih sudah bersedia untuk menuliskan ya. Jadi Makia ada inspirasi untuk berbagi kepada kawan-kawan semua. Ini posting pada hari Rabu nih, hari kemarin berarti jam 4:30 nih kawan-kawan, masih baru ya di detikfinance.com gitu ya. Ya memang kalau jumlah keseluruhan itu ada 2,3 juta kawan-kawan ya. Ini. Tapi sekarang sisanya itu tinggal 1,6 juta lagi. Kenapa? Karena yang sebagian sudah diselesaikan menjadi ASN P3K tahun 2023. Nah, ini. Makanya formasi yang dibuka saat ini oleh pemerintah untuk CASN itu, CASN yang tahun 2024 ini pemerintah membuka formasi sebanyak 2,3 juta. Di antaranya yang 1,6 juta itu untuk mengakomodir kawan-kawan yang sudah lama mengabdi honorer ini. Ya, yang jumlahnya itu ya tadi 1,6 juta ini sudah terdata dalam database BKN. Jadi yang bisa ikut seleksi ke sini ya, yang untuk jadi P3K ini yang 1,5 juta ini adalah mereka yang sudah lama mengabdi honorer itu, yang sudah terdata dalam Dapodik, nanti sudah terdata dalam database. Bagaimana yang tidak bisa? Nah, ada kemungkinan juga di sini buka untuk umum nih, untuk P3K-nya. Itu kalau nggak salah promosinya 20%. Nah, itu dibuka untuk umum tapi untuk yang lulusan PPG kalau tidak salah seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan yang belum mengabdi tapi ingin ikut seleksi dalam P3K ini, maka kawan-kawan syaratnya harus satu, yaitu punya sertifikat pendidik begitu. Tercatat sebagai lulusan PPG, baik PPG prajabatan maupun dalam jabatan. Berarti prajabatan ya, karena kalau dalam jabatan harus sudah bekerja, harus sudah mengabdi, harus sudah honor gitu kan ya. Nah, sisanya ini baru untuk CPNS begitu. Nah, Pak Menpan RB di Jakarta nih janji menyelesaikan 100% tenaga honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara ASN atau PNS. Ada tes sebagai syarat, pengangkatan disebut hanya formalitas saja untuk data ulang. Oh, pantas tadi ada yang komen formalitas ya, karena dasarnya dari sini berarti mungkin. Memang sih istilah kalau yang marak di dunia maya itu diangkat sebetulnya ya, diangkat ini sebetulnya ya tetap maksudnya adalah penyelesaian gitu ya. Jadi tidak bisa langsung di atas otomatis gitu. Tetap harus melalui tes, ada tes tuh. Walaupun di sini dikatakan ada tes sebagai syarat pengangkatan, disebut hanya formalitas saja untuk data ulang. Nah, tapi kita jangan mentang-mentang ada pernyataan seperti ini kita langsung aja yang penting hadir mengajarkan nggak belajar, itu salah ya. Jadi intinya walaupun ada berita seperti itu, tapi ini kan belum jelas gitu kan ya, apa benar atau tidaknya gitu kan ya. Intinya ada tes gitu. Kalau ada tes karena ada pemeringkatan kawan-kawan. Walaupun hanya formatif, jangan dikira ini asal-asalan karena ada pemeringkatan. Berarti kalau kawan asal-asalan mengerjakannya karena udah ada formalitas, maka ini kan tadi di peringkat kawan-kawan dari satu, misalkan ada formasi 500 nih. Ada ya 500 lah. Pesertanya ada 1 sampai 500. Formasi yang dibutuhkan 400. Ini diurut nih. Berarti otomatis yang dulu ditempatkan jadi full time itu yang 400 dulu, 1 sampai 400 urutannya. Oh, jadi penting dong belajar. Jadi jangan mentang-mentang tidak formalitas ya kita santai-santai ria, jangan begitu. Karena nanti kawan-kawan jangan sampai yang jadi 100 orang. Nah, 100 orang ini diarahkan jadi part time dulu. Kan sayang lumayan gitu waktu ya. Gitu. Lanjut. Soal tes hanya formalitas, 100% mereka diterima. Jadi tes ini formalitas untuk mendata ulang. Jadi 100% diterima. Kata Pak Anas dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI Rabu 13 Maret. Nah, ini. Ya, maksudnya formalitas itu barangkali mungkin ya intinya kawan-kawan harus melalui tes dulu. Jadi dari CASN yang dibuka ini 2024 ada tes dulu CAT. Jadi kawan-kawan harus juga tes dulu ke sini. Karena semua nanti kan
benar akan diarahkan menjadi full time yang memenuhi ini rankingan yang tidak lolos nanti akan diarahkan jadi part time. Walaupun nanti pada akhirnya bermuara menjadi full time semuanya. Itu mungkin yang dimaksud formalitas itu. Jadi intinya harus ikut tes aja dulu. Nanti diarahkan jadi full time, jadi part time, sabar gitu ya. Kalau sabar nanti diarahkan jadi full time. Bagaimana dengan instansi yang tidak membuka lowongan? Kalau yang tidak bisa lowongan nih, maka kawan-kawan bisa tetap harus ikut dulu nanti diarahkan jadi part time. Sabar aja. Pokoknya ikut tes aja gitu ya. Apalagi kalau memang benar-benar ini formalitas katanya tuh enak gitu kawan-kawan ya. Tapi tadi itu jangan mentang-mentang formalitas jadi santai-santai, belajar aja gitu kan kawan ya. Maksimalkan usahanya, maksimalkan doanya, apalagi saat bulan Ramadan ini doa kita mustajab gitu kan kawan ya. Saat turun hujan seperti di daerah Makin ini lagi turun hujan nih. Doa saat turun hujan itu mustajab kan? Berdoa saat turun hujan, berdoa saat bulan Ramadan, wah mustajab dengan mustajab itu kan min plus kawan-kawan ya. Nah, ini mustajab di waktu mustajab ya sangat mustajab berarti gitu. Pernyataan itu untuk menjawab beberapa anggota Dewan Komisi 2 DPR RI yang meminta tenaga honorer di atas 5 tahun diangkat menjadi pemerintah P3K tanpa tes gitu. Oh iya memang kenapa Pak Menpan RB mengatakan seperti itu? Karena ada pertanyaan dan permintaan dari anggota Dewan Komisi 2 DPR RI yang meminta tenaga honorer di atas 5 tahun diangkat menjadi tanpa tes katanya gitu. Ya memang karena di dalam ada rencana pemerintah termasuk Menpan RB, BKN yaitu ada prioritas ya dalam penuntasan non ASN sekarang ini untuk menjadi P3K ini ada prioritas yang pertama itu adalah masa kerja yang diutamakan. Masa kerja itu ada kemungkinan masuk, kemudian usia juga ya. Usia kurang dari atau sama dengan 46 tahun atau lebih ya. Kemudian ini ada kinerja. Nah, kinerja itu tadi bisa melalui tes gitu kan, perankingan ini bisa kan gitu. Ini akan menjadi prioritas dalam penyelesaian ini. Karena kalau dia tanpa tes itu berat gitu ya. Kalau harus tanpa tes tetap akan melalui tes dulu. Nah, makanya mungkin dijawablah, oh walaupun ada tes ini hanya formalitas saja, ada ujung-ujungnya pasti lulus kan gitu. Itu mungkin ya jawaban yang tadi menjawab pertanyaan dari beberapa anggota dewan dan permintaan bahwa untuk yang lebih dari 5 tahun nggak usah dites lah gitu, langsung aja angkat karena sudah lama mengabdi. Bagus itu juga, semuanya bagus gitu, ada niat bagus. Pokoknya kita doakan yang terbaik aja lah gitu kawan ya. Total ada 2.300.000 honorer di mana baru 700 dulu yang telah diangkat menjadi ASN selama kan 2023 sudah ada nih. 2,3 juta komitmen kita selesaikan bersama termasuk NIP. Kalau memang NIP ini perlu segera diberikan, segera kita berkeluarkan. Kira-kira begitu supaya menghol pencalonan katanya ya, capnya gitu tuh kan. Jadi semua nanti part time yang lolos akan ikut tes dulu CAT, yang lolos jadi full time, yang tidak lolos jadi part time. Tapi semuanya mengantongi NIP. Gitu kan kawan. Nah, dengan catatan tidak ada PHK masalah penurutan pendapatan dan lain sebagainya gitu. Semua pada akhirnya pada Desember akan menjadi full time insyaallah, amin. Anas menyebut penyangkatan tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu menyesuaikan kemampuan keuangan daerah juga tuh. Jika ada daerah yang belum siap, maka ditempatkan sementara waktu untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu atau part time. Jadi gitu kawan-kawan. Jadi kalau daerahnya daerah A misalkan ya, daerah A tidak membuka formasi, maka kawan-kawan yang berada di daerah A itu akan diarahkan menjadi part time dulu. Nah, ketika waktunya tiba, kawan-kawan di daerahnya sudah mampu untuk dari segi keuangannya dan membuka, kemudian disesuaikan dengan jumlah ASN yang pensiun, maka yang part time ini yang sudah mengantongi NIP ini kan sudah mengantongi NIP kawan-kawan, akan auto P3K full time gitu kawan-kawan. Asal ikut tes dulu gitu. Ya, prediksi Maki seperti itu. Meski begitu, Anas memastikan baik P3K paruh waktu maupun P3K paruh waktu tetap mendapatkan nomor identitas pegawai nih. Pada akhirnya P3K paruh waktu juga dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu jika sudah melewati tahap evaluasi kerja dan syarat administrasi yang akan diatur lebih lanjut dalam Pertu. Nah, intinya semua akan lolos lah pokoknya. Tapi ada ini nih, melewati tahap evaluasi kinerja. Jadi kinerjanya bagus gak nih? Jangan sampai nih udah part time, kerjanya bolong-bolong gitu. Nah, udah ini nggak dilanjutin jadi full time-nya kawan-kawan, nggak menuju full time. Jadi dipantau nanti kerjanya. Kenapa? Karena ya mungkin banyak laporan gitu. Ada yang misalkan apalagi dari guru. Nah, ini harus menunjukkan kinerja yang baik lah. Kita itu adalah pelayan ya, itu adalah pelayan kawan-kawan. Jangan mau dilayani, tapi melayani, bukan mau dilayani begitu. Bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup,
dia pasti di penuh waktu. Jadi baik paruh waktu maupun penuh waktu 2,3 juta pasti dapat nih bebernya gitu kan. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan lobby karena kalau database ada pasti diselesaikan dan teman-teman honorer pasti mendapatkan NIP, tinggal apakah paruh waktu atau penuh waktu. Oke, dah Desember. Dah itu dia. Jadi kawan-kawan tidak usah melobi ke sana kemari. Intinya kawan-kawan per Desember 2024 kalau kawan-kawan sudah terdata dalam database BKN, nah, database BKN yang jumlahnya sekarang itu sudah mencapai 1,6 juta, maka tugas kawan-kawan adalah sekarang maksimalkan usahanya, maksimalkan doanya, apalagi di bulan Ramadan kayak gini ya. Kenapa lah itu usaha tanpa doa itu sahabat yang sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sahabat bohong. Antara usaha dan doa kan harus seimbang, kan judul lagu juga perjuangan dan doa gitu kan ya. Apalagi bulan Ramadan kayak gini kita minta doa dari ibu, kakak, adik, ayah, kemudian semua yang sudah menikah sama istri, suami ya, minta doanya biar kita dimudahkan jadi ASN P3K maupun PNS tahun 2024 ini gitu. Kita doakan juga karena manusia hanya bisa berencana, pemerintah melalui BKN, Menpan RB dan DPR itu sudah memberikan rencana terbaiknya. Kita doakan semoga apa yang direncanakannya berjalan dengan mulus dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Dan kawan-kawan juga lolos jadi ASN PNS, dia dari sendiri untuk lolos PNS tahun 2004 ini maupun P3K full time semuanya. Tetap bersabar, maksimalkan usahanya, maksimalkan doanya. Insya Allah nanti kawan-kawan doakan semuanya perjuangnya P3K ini lolos jadi ASN P3K. Amin. Oke, baiklah sudah jadi mudah-mudahan thank you. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.